Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali pamorian semua dalam acara Pamor Pengadilan Agama Mentok Obrolan Ringan. Edisi kali ini di studio PA Mentok TV telah hadir sosok yang akan menemani saya dalam podcast kali ini. Ini tokoh yang sangat penting di Bangka Barat, Pak Janto Simanjuntak SSIT MH. Selamat datang, selamat siang. Selamat siang Pak Ketua. Ya, sehat? Sehat. Beliau adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat. Terima kasih sudah bisa hadir di studio sederhana Pengadilan Agama Mentok. Sama-sama Pak Ketua. Ya. Pamorian yang kami hormati, pada podcast kali ini kita akan mengulik informasi-informasi penting, informasi-informasi yang tentunya sangat berguna bagi kita. Karena bicara kantor pertanahan, maka semua kita berkepentingan. Tadi sudah kami perkenalkan nama narasumber kita, namun nanti kita akan mempersilahkan beliau untuk memperkenalkan diri termasuk riwayat pekerjaan beliau. Jadi sebelum kita mengulik informasi penting tentang info-info agraria, nah kita persilahkan narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pamorian sekalian, di sini kami akan memperkenalkan diri sebagaimana sudah disampaikan Pak Ketua tadi. Sebelum kita lanjut ke pembicaraan yang lebih detail lagi, pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Janto Simanjuntak SSIT MH, diterima sebagai CPNS pada tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka. Kemudian tahun 2002 bertugas di Kanwil BPN Bangka Belitung. Kemudian pada tahun 2004 bertugas di Kantor Pertanahan Kota Pangkal Pinang. Kemudian pada tahun 2006 kembali lagi ke tempat tugas semula di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka. Kemudian pada tahun 2012 saya bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian pada tahun 2014 saya bertugas kembali lagi ke Kanwil BPN Bangka Belitung. Dan tahun 2019 saya bertugas di Kantor Pertanahan Kota Pangkal Pinang. Dan sekarang saya menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat sejak 3 November 2020. Jadi itu kira-kira secara singkat riwayat pekerjaan saya, tempat penugasan masih berputar-putar di Pulau Bangka. Ya, tapi sudah banyak satker ya, dan ada beberapa satker yang bolak-balik tadi ya. Iya, benar Pak Ketua. Jadi sudah dari selatan sekarang di barat. Ya. Demi mengabdi untuk negeri. Benar. Oke, terima kasih. Ini luar biasa nih Pak Kepala Pertanahan Kabupaten Bangka Barat, Pak Janto Simanjuntak SSIT MH. Sebagai orang awam, Pak Kepala, kami dan pemurian semua tentu ingin mengetahui lebih luas secara singkat tentunya tentang apa saja sih yang menjadi kewenangan BPN, apa-apa lingkup kerja BPN. Ya, kami persilakan. Ya, baik pemurian sekalian, mungkin di kalangan masyarakat ada yang belum mengenal BPN. Kalau di tingkat kabupaten itu nama satkernya adalah Kantor Pertanahan. Tapi di kalangan masyarakat lebih familiar BPN. Kita di kementerian, nama kementeriannya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Badan Pertanahan Nasional. Jadi udah kementerian masih ada badannya. Nah, kalau di tingkat kabupaten seperti saya sampaikan tadi, kita adalah kantor pertanahan. Yang lebih familiar di masyarakat adalah BPN. Nah, di kalangan masyarakat ini, pamorin sekalian, lebih mengenal BPN itu ya tukang buat sertifikat tanah. Iya, betul. Kira-kira Saya pun dalam benak saya ya begitu. Tapi saya yakin jauh lebih luas dari itu. jauh lebih luas sebenarnya, jauh lebih luas. Jadi memang benar tukang buat sertifikat tanah itu ya Di antaranya itu kita dipercayakan pemerintah, yaitu kantor pertanahan atau BPN. Nah, tapi di luar itu juga, selain itu banyak tugas fungsi yang kita jalankan, termasuk menata penggunaan tanah. Terus juga untuk saat ini memang di tingkat kabupaten, kalau di kementerian Badan Pertanahan dengan tata ruang itu udah satu rumah. Iya. Tapi di tingkat kabupaten kita masih kayak beda dapur lah kira-kira, karena untuk tata ruang masih di pemerintah daerah. Nah, di sini juga BPN juga berperan dalam rangka membangun data untuk menata ruang, sehingga setiap ruang yang ada di atas bumi, khususnya di Bangka Barat ini, semua bermanfaat. Tidak salah menggunakan ruang. Nah, di sini BPN berkontribusi untuk memberikan data itu, data penguasaan tanahnya, data pemanfaatan tanah, karena kita ada seksi teknis yang bekerja di bidang itu, sebagai bisa dipakai untuk oleh tata ruang untuk menata ruang yang lebih bermanfaat ke depannya. Jadi bukan cuma tukang buat sertifikat tanah. Banyak selain itu sebenarnya, Pak Ketua. Tapi Pak Kepala, kami di Pengadilan Agama, terutama kawan-kawan di tenaga teknis, katakanlah di persidangan, juga berkepentingan dengan melalui perantara kawan-kawan BPN maksudnya dalam terkait alas hak, umpamanya objek perkara, yang mana objek itu ya menghendaki pembuktian. Nah, ketika sudah ada sertifikat hak milik, maka majelis hakim biasanya lebih tenang di dalam memutuskan perkara atas objek tersebut. Nah, dan saya yakin antara Pengadilan Agama dengan BPN ini ada korelasi ya, dan inilah nanti pemorian semuanya yang menjadi isi MOU yang sesaat lagi insya Allah akan kami tanda tangani bersama, itu antara Pengadilan Agama dengan BPN Kabupaten Bangka Barat. Ini hal-hal yang menjadi korelasi antara tupoksi kami sebagai lembaga yudikatif dan BPN ya, dalam hal ini ATR BPN Bangka Barat. Selanjutnya Pak Kepala, kami juga ingin atau saya sering mendengar istilah PTSL. Nah, tetapi saya hanya meraba-raba maknanya apakah begini atau apa gitu. Apa itu PTSL, Pak Kepala? Ya, terima kasih Pak Ketua. PTSL ini adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap. Ini pertama kali dikenalkan oleh kementerian kita pada tahun 2017. 2017 ya? Sekarang. Ya, ini program pemerintah pusat, di mana PTSL ini tahun-tahun sebelumnya itu kurang lebih sama dengan Prona. Yang lebih familiar di masyarakat. Karena Prona ini dari tahun 80-an hingga tahun 2016. Namun pada tahun 2017 programnya tetap sertifikasi untuk tanah masyarakat, tapi berganti baju, berubah nama menjadi PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Nah, apa pengertian PTSL ini? PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap ini adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali. Untuk pertama kali berarti untuk bidang-bidang tanah yang belum pernah terdaftar. Kalau kami bahasanya terdaftar, tapi mungkin di masyarakat yang belum pernah terbit sertifikatnya.
Jadi objek itu Iya. atau tanah itu memang belum pernah bersertifikat. iya, kira-kira kurang lebih seperti itu lebih tepatnya. Iya, Jadi belum pernah sertifikat, itulah yang menjadi objek kegiatan PTSL yang disebutkan pertama kali. Iya, iya. Pertama kali yang ini dilakukan secara serentak bagi semua objek PTSL tersebut dan dari tahun ke tahun berkesinambungan. Ini perbedaan sedikit dengan Prona dan PTSL yang saya sebutkan tadi. Prona dari tahun 80-an hingga tahun 2016 berubah nama menjadi PTSL pada tahun 2017 hingga sekarang ini. Nah, PTSL ini kan lebih lengkap dia, lebih Penyempurnaan dari Prona ya? Iya, lebih sistematis. Jadi apabila suatu wilayah atau suatu desa ditetapkan menjadi lokasi kegiatan PTSL, maka seluruh bidang tanah di suatu wilayah di suatu desa itu wajib disertifikatkan bagi masyarakat warga yang mau. Nah ini sebenarnya pada kesempatan ini kami sangat memohon kepada seluruh warga Pamorian, Ya. apabila lokasi-lokasi desa atau kelurahan Pamorian sekalian sudah ditetapkan menjadi lokasi kegiatan PTSL, mari gunakan kesempatan ini dengan baik, karena berdasarkan aturan yang terbaru masih hangat PP 18 tahun 2021 itu sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Di situ ada salah satu pasal yang menyebutkan dari PP ini juga sudah ada aturan turunannya yang lebih operasional, Permen ATR BPN nomor 18 juga tahun 2021. Di situ menyebutkan apabila suatu desa atau wilayah yang setara dengan desa kelurahan ditetapkan menjadi lokasi kegiatan PTSL, seperti saya bilang tadi, maka seluruh bidang tanah wajib disertifikatkan. Wajib. Di pasal berikutnya menyebutkan apabila masih ada masyarakat yang tidak mau mensertifikatkan pada saat ditetapkan menjadi lokasi PTSL, maka suatu saat masyarakat tersebut apabila butuh untuk mensertifikatkan, mereka akan secara mandiri, berarti dengan biaya sendiri, mohon sendiri. Karena lokasi tersebut sudah pernah kita tetapkan sebagai lokasi PTSL, misalnya kan kegiatan sekolah jemput bola lah. Petugas kita yang ke lapangan mendata. Kalau mohon sendiri berarti harus masyarakat yang secara aktif memohon ke kantor pertanahan atau BPN dan juga melengkapi persyaratan-persyaratan lainnya. Ya, ini informasi penting dan saya kira Pamorani Bangka Barat ini harus bisa mengambil kesempatan ini. Iya. Ini peluang. Jadi kalau ternyata desanya atau kampungnya di situ termasuk wilayah pelaksanaan program PTSL itu untuk dimanfaatkan. Ya. Karena tadi itu harapannya suatu hamparan itu kawasan itu harus masuk semua ya. Terdata, terukur. Terdata. Karena PTSL-nya itu lengkap. Nah, itu kira-kira lengkapnya itu ya semua bidang tanah terdata, terukur, termasuk disertifikatkan bagi yang memenuhi syarat tentunya. Tidak ada masalah, CNC clean and clear. Iya. Dan tapi masih banyak kita temui objeknya jelas, subjeknya jelas. Jadi tidak ada masalah, tapi dari masyarakat yang masih kurang Kesadaran hukum ya. Iya, kesadaran hukum. Manfaatnya jauh ke depan sebenarnya. Kepastian seperti disampaikan Pak Ketua tadi, apabila terjadi suatu perkara yang sampai ke sengketa apa itu pun bentuknya yang sampai ke menjadi objek pengadilan agama, apabila sudah sertifikat akan lebih yakin. Bisa ya, itu sangat yakin. Ya. Nah itu salah satu fungsinya ya kepastian hukum sebenarnya. Ya, betul. Ya. Ya, jadi sekali lagi silakan manfaatkan dan dijamin tidak ada pungli ya. Pasti. Ya. Pasti. Zaman sekarang jangan coba-coba. Jadi untuk pemburuan diketahui bersama, baik pengadilan agama maupun ATR BPN Kabupaten Bangkarat berkomitmen karena kita lembaga yang saat ini sama-sama berjuang untuk mendapat predikat WBK. Benar. Ya. Wilayah bebas dari korupsi ya. Insya Allah suatu saat nanti kita sampai pada titik WBPM Pak Kepala. Amin. Amin. Dan ini harus menjadi kerja kolektif Pak Kepala, ya termasuk
yang menjadi klausul dalam MOU kita nanti termasuk kerjasama antara PA dengan BPN, ya bahkan karena juga dalam perjalanannya kami kalau dalam salah satu agenda persidangan ada istilahnya disente. Disente itu pemeriksaan setempat. Jadi majelis hakim itu harus turun ke lapangan memeriksa objek itu. Nah, apakah rumah dan tanah ya, atau kebun atau apa. Selama ini memang kami terkendala sumber daya manusia, umpamanya pengukuran, termasuk juga masalah sita eksekusi, dan juga termasuk masalah penyuluhan hukum nanti ya. Barangkali kita saling share masalah penyuluhan hukum. Dan nanti kita akan sama-sama menyaksikan pemurian penandatanganan MOU ini. Selanjutnya Pak Kepala, saya juga ingin menjelaskan kepada pemurian semua terkait perkara penetapan ahli waris. Nah, dan kalau tidak salah, mohon diluruskan bahwa penetapan dari pengadilan, penetapan ahli waris umpamanya ada objek atau ada tanah, yang mana tanah ini adalah warisan dari orang tuanya, tetapi tidak ada sengketa. Kemudian anak-anaknya memohon kepada pengadilan untuk ditetapkan bahwa mereka ada ahli waris. Ketika untuk membagi itu, maka ketika ada penetapan dari pengadilan dibawa ke BPN, itu bisa menjadi alas hak ya untuk pengurusan sertifikatnya atau bagaimana? Ya, jadi benar Pak Ketua, kira-kira kurang lebih disampaikan Pak Ketua tadi apa yang menjadi isi MOU kita yang akan kita tanda tangani habis acara pamoran ini. Salah satu objek yang menjadi kegiatan PTSL adalah ada tanah-tanah yang berasal dari tanah warisan dari orang tuanya kepada para ahli waris. Para ahli waris ini ya anak-anaknya, istri atau suami. Salah satu nanti isi dari MOU kita ini adalah dari Pengadilan Agama adalah dalam penetapan ahli warisnya. Yeah. Ini juga menjadi salah satu syarat nanti di kami pendaftaran tanah untuk sertifikatnya. Tapi ini di sini juga kami sampaikan berdasarkan peraturan Menteri Negara Agraria nomor 3 tahun 97 sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah PP 2497 tentang pendaftaran tanah. Untuk bukti dari ahli waris itu ada beberapa jenis. Ya. Salah satunya adalah dari pengadilan, ya, seperti penetapan ahli waris. Tapi ada di peraturan tersebut juga bukti-bukti yang lain selain putusan dari pengadilan, penetapan dari pengadilan, ada juga wasiat yang biasa dari pewaris apabila ada wasiat, ada juga ya penetapan hakim tadi. Kemudian untuk warga negara Indonesia penduduk asli masih di bukti untuk warisnya itu masih diperbolehkan surat keterangan ahli waris yang disaksikan oleh 2 saksi, tidak ada hubungan keluarga dan didaftarkan di kantor desa atau lurah dan diketahui camat. Nah, jadi dan masih biasanya diregister ya? Iya, diregister di camat. Kemudian untuk warga negara Indonesia keturunan, dalam hal ini mungkin Tionghoa, itu biasa akta keterangan hak mewaris dari notaris. Ya. Kemudian juga untuk warga negara Indonesia keturunan Timur Asing, itu biasanya surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. Jadi tadi sudah saya sampaikan salah satunya adalah untuk penetapan ahli waris mungkin yang turut hukum Islam ya. Yeah. Berarti penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama setempat. Ya, kira-kira kurang lebih seperti itu Pak. Ini informasi sangat penting dan untuk kita semua tentunya. Selanjutnya ini
tadi saya bilang saya akan menjelaskan untuk pemburuan semua dalam hal perkara penetapan ahli waris. Maka kalau ditemukan ada kendala ingin memecah sertifikat, ya butuh penetapan ahli waris, maka pemurian harus mendaftarkan perkaranya ke pengadilan agama. Saya pastikan juga tidak ada pungli. Insya Allah kami akan memutuskan paling lama 1 bulan sejak didaftarkan akan kami putus perkara itu. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih Pak Kepala terkait masih kewenangan kami, tetapi saya kira ada kaitannya ini dalam hal blokir sertifikat. Apakah ada istilah itu? Masalah umpamanya begini. Para pihak mengajukan sita jaminan, atau kalau tidak sita jaminan, kalau udah putus maka nanti ada sita eksekusi sebelum eksekusi. Nah, tujuannya tentu agar tidak ada pemindahan tangan ya ke orang lain, ke pihak lain. Dalam hal objek tersebut belum tersertifikat, tentu tidak dibutuhkan sita sertifikat, ya blokir. Nah, ini bagaimana nih Pak Kepala? Ya, untuk objek-objek yang menjadi objek dari perkara yang sedang berproses di pengadilan agama dan juga pengadilan negeri yang sudah bersertifikat ya Pak Ketua ya. Yeah. Seperti yang sampaikan Pak Ketua tadi, supaya jangan sampai berpindah tangan dengan cara yang tidak benar oleh salah satu pihak tentunya. Nah, ada yang namanya permohonan pemblokiran. Permohonan pemblokiran ini di kami layanannya ada juga. Jadi permohonan pemblokiran ini tidak sesuatu yang sulit, tidak sesuatu yang rumit, karena pemblokiran tersebut itu karena terhadap bidang yang sudah sertifikat, di mana kami sudah punya datanya, jadi tinggal pembukuan aja secara administrasi, sehingga dengan zaman sekarang udah banyak layanan online yang tidak tatap muka, yang secara mandiri, misalnya ada pengecekan untuk kegiatan diagunkan ke bank itu dari PPAT notaris itu udah secara mandiri mereka, karena kita sudah pelayanan online digital. Nah, dalam hal ini apabila itu udah menjadi objek perkara, contohnya di PA, kalau nggak dimohonkan pemblokiran, bisa terjadi diagunkan ke bank, ternyata itu masih proses berperkara di pengadilan agama atau pengadilan negeri setempat. Nah, jadi sangat penting untuk objek-objek yang sedang berproses perkaranya untuk diblokir supaya jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Tentunya merugikan pihak lain ya. Majelis hakim biasanya di persidangan juga akan mempertimbangkan potensi dipindah tangankan itu. Nah, dalam hal ternyata umpamanya di awal diajukan sita jaminan, kemudian dikabulkan, nanti akan dikeluarkan penetapan untuk dikabulkan sita jaminan. Dan tadi itu ya, berarti harus dimohonkan permohonan pemblokiran ya. Selanjutnya ini apakah terkait harapan Pak Kepala dari MOU yang akan sama-sama kita tanda tangani nanti itu apa ini? Ya, dengan nanti sebentar lagi kita akan menandatangan antara kantor pertanahan Bangka Barat dengan pengadilan agama Mentok, dengan nanti kita tanda tangan kerjasama PKS Pak ya, perjanjian kerjasama. Harapannya akan bisa meningkatkan kelancaran dalam pendaftaran tanah untuk sertifikasi, khususnya yang ada permohonan-permohonan penetapan ahli waris. Dan juga nanti bukan cuma untuk kegiatan yang PTSL yang kita udah ceritakan tadi panjang lebar, juga nanti untuk permohonan-permohonan
yang dimohon secara rutin atau mandiri. Jadi tidak menutup kemungkinan yang permohonan rutin ada butuh penetapan ahli waris dari PA setempat di sini. Jadi harapannya nanti akan lebih lancar prosesnya dengan adanya PKS ini, perjanjian kerjasama ini. Kira-kira seperti itu Ya, Pak. termasuk Ketua. tadi itu yang sampaikan kalau ternyata kami harus membutuhkan sumber daya manusia dari BPN saat pengukuran, saat memulai sidang di tempat atau di Sente, tentu yang paling berkompeten mengukur tanah ya kawan-kawan BPN ya, Ya. Pak Kepala ya. Ya benar Pak Ketua, tadi kelewat ya, berkelewat. Dalam hal ini apabila dibutuhkan dalam sidang di lapangan, sidang Iya. tempat dibutuhkan kegiatan pengukuran. Nah, inilah salah satu fungsi dari PKS kita di sini, tentunya dengan tahapan prosedur yang ada di kantor peranaan atau Kementerian ATR BPN yang ada. Kira-kira Ya, gitu dan Pak masalah Ketua. sita eksekusi pemblokiran tadi. Ya, Dan ini sangat penting. Ini Ya. sangat penting bagi Ya. kami. Ya. Terima kasih Pak Kepala Badan Pertanahan, betul ya? Ya. Badan Pertanahan Bangka Barat atau Kantor pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat. Ya. Nah, kalau di nomenklaturnya di Secara kedinasan, ATR BPN. resmi BPN ya. Ya. Terima kasih sudah hadir bersama kami, bersama Pamorian semua. Semua informasi yang Bapak sampaikan tadi sangat bermanfaat untuk kami sebagai tenaga teknis dalam hal tupoksi kami di persidangan dan tupoksi kami lainnya, dan juga untuk informasi penting bagi Pamorian semuanya. Tadi beliau sudah menyampaikan secara gamblang bagi kita semua, mulai dari PTSL dan hal-hal lain yang menjadi kewenangan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya, Ya, sama-sama sukses. Pak Ketua. Ya. Terima kasih atas inisiasi kegiatan ini sehingga bisa terlaksana. Ya. Ya, dan kita akan sama-sama mengawal perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama dan BPN. Siap. Ya. Demikian Pamorian semuanya, bincang-bincang kita bersama Kepala BPN Bangka Barat, Bapak Janto Simanjuntak SIT MH. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam edisi berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berjibaku mempersiapkan podcast ini, dan juga kawan-kawan semua dari kantor BPN Bangka Barat. Terima kasih atas kedatangannya ke studio podcast kami. Kami sangat berharap agar dapat mensupport channel YouTube Pengadilan Agama Mentok ini. Semoga pesan-pesan yang muncul dari channel YouTube ini sampai kepada Pamorian semuanya, para pencari keadilan, masyarakat Kabupaten Bangka Barat, dan seluruh viewer atau pemirsa Pengadilan Agama Mentok TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.